Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasubbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya akan menjelaskan periodisasi kitab-kitab. Seperti yang kita tahu, Allah menurunkan 4 buah kitab. Yang pertama, Alkitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, Kitab Zabur yang diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi dan diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, Alkitab Injil yang diturunkan pada abad ke-1 Masehi dan diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, Kitab umat Islam yaitu Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi dan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama, Taurat. Torah artinya instruksi. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Sinai. Kitab Taurat menjadi pedoman serta petunjuk bagi Nabi Musa alaihissalam dan kaum Bani Israel. Berbahasa Ibrani, Semenanjung Sinai adalah sebuah wilayah yang berada di negara Mesir, terletak di antara benua Afrika dan Asia, sekitar 450 km dari ibu kota Kairo. Kitab Taurat sering disebut dengan The Ten Commandments atau 10 firman Tuhan. Kitab Taurat diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 2 dan Al-Maidah ayat 44 yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel. Quran surah Al-Isra ayat kedua. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Quran surah Al-Maidah ayat 44. Kandungan kitab Taurat. Yang pertama, di dalam kitab Taurat ada kewajiban meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dan menyebut nama Allah dengan hormat. Yang ketiga, supaya mensucikan hari Sabtu atau bisa disebut Sabat. Yang keempat, menghormati kedua orang tua. Yang kelima, larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar. Yang keenam, larangan berbuat zina. Yang ketujuh, larangan mencuri. Kedelapan, larangan berdusta atau menjadi saksi palsu. Yang kesembilan, larangan berkeinginan berbuat cabul. Yang 10, larangan mengambil hak orang lain. Yang kedua, ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur dalam bahasa Arab yaitu Mazmur. Ibrani artinya lagu atau musik. Kitab Zabur berisi 150 surah yang disenandungkan Nabi Daud alaihissalam, diturunkan di Yerusalem, berbahasa Kiptiyah. Berisi nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai rasa syukur kepada Tuhan, ratapan-ratapan jamaah, ratapan dan doa-doa individu, dan nyanyian untuk raja. Yang ketiga, kitab Injil. Secara bahasa, Injil artinya pengabaran yang baik atau sebagai kabar gembira datangnya juru selamat. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di Yerusalem dengan bahasa Ibrani untuk mengajak Bani Israel menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Dalam surah Maryam ayat ke-30 yang artinya, dia, Isa, berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikanku seorang nabi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 46 yang artinya, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pelajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Secara umum, kitab Injil berisi tentang perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman,
menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping ada di kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Kitab Injil sekarang berbeda dengan Injil yang diberikan kepada Nabi Isa dahulu. Injil yang sekarang disusun oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Kemudian Injil tersebut dinamakan menurut pengarangnya, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yahya. Kitab Injil yang isinya condong kepada kebenaran Al-Quran adalah Injil Barnabas, yang ajarannya Yesus tidak disalib, yang disalib adalah Yudas Iskariot. Kemudian Yesus bukan anak Tuhan, tetapi Rasul Allah. Dan yang ketiga, putra Ibrahim yang disembelih adalah Ismail, bukan Ishak. Yang keempat, Al-Quran. Al-Quran merupakan kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di kota Mekah dan Madinah dengan berbahasa Arab melalui perantaran malaikat Jibril sebagai pedoman hidup. Membacanya termasuk ibadah. Firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48 yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan Al-Quran adalah ukuran untuk menentukan kebenaran terhadap kitab-kitab yang lain itu. Quran surah Al-Maidah ayat ke-48. Proses diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama, malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Malaikat menampakkan sebagai seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu datang kepada Nabi Muhammad SAW seperti suara lonceng. Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW dalam wujud yang asli. Dan manfaat diturunkannya Al-Quran bagi umat manusia secara berangsur-angsur. Yang pertama, agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Yang kedua, turunnya Al-Quran sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, memudahkan untuk diingat dan dihafal. Yang keempat, di antara ayat Al-Quran ada yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Fungsi Al-Quran. Al-Quran bisa sebagai pedoman hidup. Al-Quran juga bisa sebagai rahmat bagi alam semesta. Al-Quran juga bisa sebagai cahaya petunjuk, sebagai peringatan, dan sebagai penerangan dan pembeda. Al-Quran juga bisa sebagai pelajaran, bisa sebagai sumber ilmu, dan sebagai hukum. Al-Quran juga sebagai obat penyakit jiwa. Al-Quran sebagai pemberi kabar gembira, dan sebagai pedoman melakukan pencatatan. Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan yang dikenal sebagai Nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.